warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya kuliahnya. Sambil menunggu teman kalian datang, kita mulai saja. Ibu akan share screen-nya dulu. Oh, ada yang datang ternyata. Oke. Oke, hari ini kita belajar tentang muamalah dalam Islam. Nah, muamalah dalam Islam ini ada di fikih ya, ilmu fikih. Kalau di pelajaran ilmu Islam. Nah, muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah duniawi gitu ya. Jadi apa aja itu yang termasuk dalam masalah duniawi ini, yang termasuk dalam muamalah juga gitu pastinya ya kan. Itu ada 5, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Itu dikutip dari buku Muhammad Usman Syabir menurut si Ibnu Abidin. Kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam fikih muamalah. Makanya kenapa kita pelajari ini cuma sekilas saja tapi ya kan, karena kedepannya kita akan belajar tentang ekonomi Islam. Di mana ekonomi Islam itu kan menyangkut tentang bisnis, perdagangan gitu ya, transaksi jual beli dan lain-lain. Nah, itu kan masalah duniawi ya, pinjam meminjam gitu. Nah, jadi disinggunglah sedikit tentang fikih muamalah, bahwa yang akan kita pelajari ini, ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu adalah suatu materi yang dibahas di fikih muamalah. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip bermuamalah. Yang pertama itu mubah atau boleh, yang kedua halal, yang ketiga sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, yang keempat asas manfaat, yang kelima memiliki asas maslahat, kemudian memiliki asas kerelaan, kemudian niat, dan ada asas tolong-menolong. Nah, mubah itu apa? Mubah itu artinya boleh. Ya, setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan hidupnya itu boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya, gitu ya. Contoh muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi walaupun sebenarnya boleh, tapi ada batasan. Batasannya hanya yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, adapun dalil yang memperbolehkan adanya jual beli ini adalah ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, kemudian halal. Nah, dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya. Nah, itu ada di surat Al-Maidah ya, ayat 88. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara halal pula. Jadi bukan hanya zat yang kita perjualbelikan aja yang halal, tapi sumbernya juga harus dengan cara yang halal. Misalnya nih, kita menjual ayam. Nah, menjual ayamnya itu ya memang karena ayam itu kita miliki dalam keadaan halal gitu loh. Bukan karena kita curi gitu loh. Nah, kalau kita curi berarti si penjual itu yang mencuri, itu udah nggak halal lagi gitu loh. Tapi si pembelinya kalau nggak tahu masalah itu, ya mungkin nggak apa-apa kali ya gugur. Tapi kalau misalnya tahu ya nggak boleh gitu. Karena kan mencuri itu dilarang dalam Islam gitu ya.
Oke, kemudian pembahasan dengan sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah. Melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Nah, jadi misalnya itu memang kita harus mengikuti pemerintah kita. Itu pun yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau misalnya ada ketentuan pemerintah, misalnya nih kalian pindah nanti gitu ya, pindah warga negara misalnya ke Perancis gitu ya. Nah, di Perancis ada peraturan yang sebenarnya nggak boleh di Islam gitu, maka kita nggak boleh ngerjain juga. Jadi utamanya, pondasi utamanya ya memang harus dari aturan Islam, Quran dan hadis. Nah, tapi kalau misalnya ada aturan tambahan, aturan pemerintah boleh, selama aturan pemerintah itu diperbolehkan dalam Islam. Misalnya apa? Pajak gitu ya. Pajak kan diharuskan gitu ya. Setiap orang memiliki usaha, dia harus membayar pajak penghasilan gitu ya. Nah, itu memang harus dilakukan kita sebagai muslim. Kenapa? Karena pemerintah kita membuat aturan seperti itu. Dan lagi pula itu kan tidak ada larangan dalam Islam ya, membayar pajak gitu. Tidak ada dalam larangan Islam. Jadi ya itu harus kita lakukan. Oke, kemudian asas manfaat. Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti buah-buahan maupun tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melalui transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakat, karena muamalah dalam Islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi apa yang kita transaksikan itu memang ada manfaatnya gitu. Ya walaupun sedikit gitu. Ya. Jadi jangan apa yang kita transaksikan jual beli itu mendatangkan kesia-siaan untuk kita. Contohnya apa ya yang sia-sia? Mungkin jual beli lotre gitu ya. Nah, itu kan manfaatnya itu cuma sedikit. Cuma ya kalau misalnya menang, oke, kita akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalah gimana? Nah, akan membuang uang kita kan, bisa stres juga gitu ya. Kalau misalnya yang kita taruhkan itu membuat uang kita habis sama sekali gitu ya. Jadi menurut berdasarkan manfaatnya itu tidak ada sebenarnya, sia-sia gitu loh kalau kita melakukan hal itu. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian asas maslahat. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariat, yakni mendatangkan kemaslahatan, kebaikan ya, kemaslahatan ini, dan menghindari kemudaratan. Kemudaratan itu berarti kebalikannya, yaitu keburukan. Oke, kita lanjut. Gini aja ya. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariat ya. Kemudian hal ini sesuai dengan kaidah menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat gitu ya. Jadi misalkan nih dalam jual beli gitu ya. Kayak tadi lah jual beli lotre. Itu kan ada manfaat, ada juga maslahatnya gitu kan ya. Nah, berarti kita lebih baik menolak maslahat dibandingkan kita itu mengutamakan manfaatnya. Jadi setiap apa yang kita transaksikan jual beli, kita lihat dulu apa sih manfaatnya, apa sih maslahatnya. Nah, ternyata kalau maslahatnya itu benar-benar dilarang oleh agama gitu ya, maka sebaiknya kita tinggalkan gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya transaksi itu hanya ada manfaatnya doang ya nggak apa-apa, lakukan aja gitu. Oke, baru di sini misalnya nih jual beli minuman keras juga gitu ya. Nah, jadi kan ada yang bilang tuh kalau minuman keras itu sebenarnya membuat kita itu jadi bersemangat gitu ya, atau menjadi buat kita itu yang stres jadi merasa bergairah kembali karena minuman keras katanya kan gitu ya. Nah,
Oke, itu manfaat, tapi kan ada lebih banyak mudaratnya gitu ya. Mudaratnya apa? Ya mungkin karena dia minuman keras, kemudian dia menjadi tidak sadar, dia akan membuat orang-orang sekitar itu menjadi apa ya? Menjadi karena keberadaan dia itu menjadi resah gitu ya, meresahkan orang di sekitar dia. Nah itu kan masalahnya lebih besar gitu loh, yang nggak baiknya itu lebih besar. Maka minuman keras ini tidak boleh. Dan ini memang di dalam Al-Quran memang dilarang seperti itu. Jadi uh, jual beli minuman keras itu juga tidak diperbolehkan gitu ya. Oke, kemudian asas kerelaan. Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi tidak ada paksaan. Itu ada di Quran Surah An-Nisa ya, ayat 29. Nah, kemudian niat. Nah, setiap kita ada jual beli gitu ya, jadi kita niatnya itu bukan hanya keuntungan semata. Baiknya niatnya itu karena ibadah ya. Jadi eh, niat ini adalah sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan. Karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya kita hanya menginginkan keuntungan semata, maka nilai ibadahnya nggak ada gitu ya. Lebih baik memang kita niatkan untuk ibadah. Kemudian asas tolong menolong. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia dalam manusia lain ya, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Nah, jadi jual beli itu ya kalau kita beli berarti kita butuh barang itu. Dan si penjualnya itu ya berarti menolong kita untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Jadi ada asas tolong menolong di situ. Ini ada di surah Al-Maidah ayat 2. Nah, kemudian ada prinsip akad ya dan hukum jual beli. Akadnya itu adalah antara din atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sukar diukur kebenarannya. Maka manifestasi atau implikasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Jadi kita omongin gitu loh. Akad itu ijab kabul gitu loh. Ada omongan kalau kita itu memang saya beli ini ya. Nah kalau itu berarti kita udah rela gitu loh membeli itu dan penjualnya juga seperti itu. Nah akad adalah ikatan antara ijab kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Agar suatu akad dapat dinilai sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad apa aja? Yang terpenting itu ijab kabul pastinya. Tapi beberapa ulama itu membedakan rukun akad ada 3, yaitu akidain, 2 orang yang berakad gitu ya. Kemudian makut, objek yang diakadkan, makut alaih ya. Kemudian ijab kabul. Nah, syarat akad orang yang berakad itu disyaratkan mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad. Jadi orangnya itu memang udah berakal lah gitu ya. Berakal berarti dia memang mampu untuk melakukan akad itu. Ngerti gitu loh. Jangan sampai anak kecil gitu ya yang mungkin umur 2 tahun gitu ya udah bisa jalan tapi kan nggak ngerti uang gitu kali ya. Nah, jadi sebaiknya jangan anak itu yang melakukan transaksi jual beli. Sebaiknya orang tuanya gitu ya. Jadi kelihatan akadnya itu memang atas dasar rela dan memang dilakukan itu secara sadar gitu ya. Kemudian objek akad nanti ada syaratnya lagi gitu ya. Ijab kabul juga ada syaratnya lagi. Ini dia syarat objek akad. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad. Jadi dia itu jelas ada gitu loh. Bukan sesuatu yang belum dibuat gitu. Nah, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik gitu.
Akan tetapi para fuqaha mengecualikan ketentuan ini untuk akad salam, ijarah, hibah, dan istisna. Jadi kalau misalnya kita jual beli putik itu bukan akad jual beli, tapi namanya ini ada lagi lain, namanya adalah akad salam atau ijarah atau hibah atau istisna. Ya. Nah, jadi akad jual beli ini memang harus ada wujud barangnya gitu ya. Kemudian objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, itu adalah suci, tidak bernajis atau benda mutanajis, benda yang bercampur dengan najis. Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama, seperti jual beli darah, narkoba, dan sebagainya. Nah, ini menarik ya, waktu angkatan kamu yang tahun lalu belajar tentang ini, ada yang menanyakan, Bu, bagaimana dengan jual beli pupuk kandang? Nah, pupuk kandang itu kan terbuat dari kotoran hewan ya. Nah, kotoran hewan itu kan najis. Sedangkan di sini kan syarat objek akadnya itu nggak boleh najis gitu kan ya. Itu bagaimana Bu hukumnya? Nah, ternyata hukumnya itu boleh. Kenapa? Karena memang najis untuk kita gitu ya. Tapi kan yang memanfaatkan pupuk itu adalah tanaman gitu loh. Nah, jadi pupuk itu tidak najis bagi tanaman seperti itu dan memang bermanfaat gitu. Mudaratnya tidak ada sama sekali gitu. Kan tadi sudah dibilang ya bahwa kalau misalkan ada suatu transaksi yang kita ragukan itu jual belinya boleh atau enggak, maka kita lihat ada enggak maslahatnya, kebaikannya, ada enggak manfaatnya gitu kan ya. Dan ada enggak mudaratnya. Nah, kalau misalnya ada mudaratnya gitu ya dan banyak, maka itu ditinggalkan. Tapi kalau misalnya tidak ada mudaratnya sama sekali, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi jual beli pupuk kandang itu diperbolehkan seperti itu alasannya ya. Kemudian objek akad dapat diserah terimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserah terimakan ketika akad, maka akadnya batal. Seperti jual beli burung di udara. Jadi kalau misalnya sesuatu yang mungkin mudah lepas gitu ya, lebih baik dikandangin dulu gitu loh. Atau dibungkus dulu gitu loh. Jadi ketika akad itu bisa diserah terimakan. Ya. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri. Nah, ini juga kan tadi harus ada gitu ya. Adanya itu bukan berarti harus ada di tempat akad gitu loh. Karena kan ada ya kayak jual beli online gitu ya. Dimana kita dan si penjual itu kan berjauhan gitu ya. Nah, itu diperbolehkan karena sudah disebutkan ciri-cirinya gitu ya. Kalaupun misalkan tidak sesuai dengan ciri-ciri itu yang mengalami dosa itu ya bukan si pembeli tapi si penjual yang mungkin sudah berbohong gitu ya atas ciri-ciri yang disebutkan di kolom penjelasan barang tersebut gitu. Nah, kemudian bermanfaat ya. Oke. Jual beli itu apa sih? Jual beli itu adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat. Baik dengan ijab kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan. Jadi walaupun tidak ada ijab kabul gitu ya. Nah, ijab kabulnya itu kalau di swalayan itu ditandai dengan struk gitu ya. Struk harga pembelian gitu ya. Ada di situ uang yang kita berikan. Nah, itu kan udah menggugurkan dari tidak adanya ijab kabul gitu loh. Berarti di situ ada gitu loh secara tersurat bukan tersirat. Tersurat sudah ada ijab kabul walaupun tidak diungkapkan gitu ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Bu, cukup jelas. Tidak. Oke, kalau begitu jangan lupa kerjakan PR-nya ya. PR-nya mudah, hanya menyebutkan 3 jual beli yang diperbolehkan dan 3 jual beli yang tidak diperbolehkan. Dan sebutkan alasannya kenapa ya. Sebenarnya dari materi Ibu tadi sudah ada ya jawabannya ya. Nah, boleh kalian kerjakan. Sebenarnya lebih baik kalian kerjakan sekarang. Kan kita masih ada waktu sampai jam 6:30 kan ya? Setengah jam bisa lah ngerjain itu kan ya langsung aja dikumpul. Jadi kan tidak ada lagi beban pikiran kan ya PR sudah selesai gitu. Jadi jangan nunggu minggu. Memang Ibu buat di situ deadline-nya hari Minggu. Oke? Kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu.